Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman para penonton podcast Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim, kembali kita melanjutkan apa tadi judulnya Ustaz kemarin yang dari yang pagi mana? ya? Hikayatul Abrar. Hikayatul Abrar. Hikayatul Abrar. Kali ini kita akan membahas tentang kisah yang sangat banyak Al-Quran bercerita tentang kisah ini, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ini Ustaz juga banyak oleh Nabi mengambil pelajaran dari kisah ini Ustaz. Ya. Contohnya bagaimana itu Ustaz? Pada kesempatan ini, kalau kita melihat di dalam Al-Quran ya, kisah Nabi Musa itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bersambung dalam satu surah. Beda dengan kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu kita melihat bahwa kisahnya itu dalam satu surah. Dari awal sampai akhir. Dalam Al-Quran ada begini Ustaz. Dalam surah Al-Isra misalnya. Itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Itu kan kisahnya Nabi Muhammad waktu diperjalankan, diisrakan itu. Tapi setelah itu Allah langsung berkisah tentang Musa. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Itu kenapa seperti itu Ustaz? Kenapa belum selesai kisahnya Nabi kita Muhammad Isra itu dibahas langsung loncat ke Nabi Musa? Salah satu di antara hikmah ya, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, atau Al-Quran menceritakan kisah di dalam Al-Quran itu, salah satu di antaranya adalah untuk agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mengambil ibrah. Nah, kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran itu punya kemiripan dengan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa keduanya ini ya pada awalnya itu adalah orang-orang yang tertindas, ya, tetapi setelah itu dia mampu mencapai karirnya dan mendapatkan kekuasaan penuh. Yang kedua, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan Isra di dalam Al-Quran itu, salah satu di antara hikmahnya kemudian lompat kepada Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di sana ada bumi Palestina. Ya, di sana ada bumi Palestina. Namun pada kesempatan ini kita akan fokus untuk menceritakan dan mengisahkan episode ketika Nabi Musa bersama dengan Khidir. Ya, jadi saya ingin mengulangi bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, khususnya Nabi Musa, itu tidak dalam satu surah sebagaimana Nabi Yusuf, dan tidak diceritakan dari awal sampai akhir. Ya, tapi dia disebut dengan episode.
Nah, ada episode ketika Nabi Musa bersama dengan Fir'aun. Ada episode ketika Nabi Musa bersama dengan Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib. Ada episode ketika Nabi Musa bersama dengan Qarun. Nabi Harun. Ada episode ketika dia bersama dengan Harun. Ada episode ketika dia berangkat untuk mengambil Alkitab. Nah, kita pada kesempatan ini kita ambil episode ketika Nabi Musa bersama dengan Khadir. Ya, oleh ulama kita sebahagian mengatakan bahwa secara bahasa ya itu bukan Khidir. Ya, tetapi secara bahasa itu adalah Khadir. Ya, Khadir. Saya tidak sempat lacak apa perbedaan Khidir dengan Khadir. Tetapi ulama kita mengatakan bahwa itu pakai ha atau pakai kho? Sepakat kho. Ya, tetapi mereka berbeda antara Khidir dan Khadir. Antara dia berfathah atau kasroh. Ya, kalau secara bahasa ulama kita mengatakan Khadir. Ada banyak ibar ya, ada banyak idah yang kita petik dari kisah ketika Nabi Musa bersama dengan Khidir. Yang pertama berangkat ketika Nabi Musa di dalam sebuah hadis disebutkan qoma khatiban. Dia khutbah ya. Nah, setelah itu Nabi Musa merasa bahwa tidak ada lagi orang yang lebih hebat daripada saya. Bukan berarti Nabi Musa itu takbur, bukan berarti Nabi Musa itu congkak. Tetapi Nabi Musa merasa dirinya bahwa dia itu orangnya yang tidak ada yang dicintai sama Allah. Memiliki ilmu yang luas dan tidak ada lagi orang di atasnya kira-kira. Itu mungkin yang dimaksud juga dalam surat Duha. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, jadi gitu. Kayaknya Nabi Musa ketika itu seperti itu ya, Ustaz. Dia ingin menceritakan bahwa nikmat Allah kepadanya itu sangat banyak ya. Tetapi yang ingin saya katakan di sini bahwa ini menunjukkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu. Di atas orang yang berilmu itu masih ada yang lebih berilmu. Nah, jadi kita tidak boleh merasa takbur, merasa congkak dengan ilmu yang kita miliki. Istilahnya di atas langit masih ada langit. Masih ada langit. Kemudian yang kedua adalah kita mengambil ibrah terkait dengan menuntut ilmu. Ya, coba kita lihat kata-kata Nabi Musa alaihi salam. La abrah hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Saya tidak pernah dan tidak ingin berhenti sebelum tiba di pertemuan dua laut. Karena ketika Nabi Musa ditegur bahwa masih ada orang yang lebih pandai darimu wahai Nabi Musa, dia langsung mengatakan la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Majma'al bahraini itu pertemuan dua laut adalah tempatnya hamba yang tadi lebih pintar dari Musa Khadir. Jadi ketika Nabi Musa selesai khutbah dan merasa dirinya lebih hebat itu, ditegur oleh Allah bahwa masih ada orang yang lebih hebat darimu. Nabi Musa bertanya, di mana saya bisa belajar? Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang penuntut ilmu. Cinta dengan ilmu. Dan ini menunjukkan ketawaduan beliau. Ketawaduan Nabi Musa bahwa ketika diperingatkan kepadanya ada orang yang lebih hebat darimu, dia langsung menunjukkan dirinya bahwa kalau begitu saya pergi belajar kepadanya. Iya. Jadi tidak berhenti dengan ilmunya. Tidak berhenti. Kalau zaman sekarang mungkin Ustaz sayang itu.
Kenapa? Zaman sekarang kan kalau sayam itu maksudnya tidak ada yang lain. Pokoknya kalau Ya. ada yang lain, tidak, saya di sini mah. Cukup nih. Tidak boleh Tidak. begitu. Jadi Nabi Musa ini la abrah. La abrah. Kalau begitu saya pergi dan saya tidak mau berhenti sebelum mencapai itu tempat. Luar biasa itu, Ustaz. Itu ketika Nabi Musa mendengar bahwa ada yang lebih pintar dari saya, langsung Spontan. bahkan dia bilang la abrah. La abrah hatta ablugha majma'al bahrain. Saya tidak akan berhenti jalan sampai saya sampai. Kedua pertemuan yang ditunjukkan oleh Allah. Bahkan dia nyambung. Au amdiya hukuba. Sampai bertahun-tahun. Amdiya hukuba itu bertahun-tahun pun saya akan lewati. Ya, karena dia meyakini kan begini, bahwa segala proses yang dilalui oleh umat manusia untuk mencapai sebuah cita-cita yang tinggi, maka itu sebuah ibadah. Ya, jadi misalnya dia ingin menuntut ilmu. Ilmu itu adalah goyah yang ingin dicapai. Itu sebuah ibadah. Maka semua proses yang dilalui oleh Nabi Musa untuk sampai ke sana, maka itu termasuk ibadah. Jadi awam dia hukuba. Iya. Antum pernah sampaikan dulu saya masih di Sudan itu, Ustaz. Ya. Bahwa apa itu, Ustaz? Bahwa bersabar gimana? As-sabr fi intidhar. Intidharul farji intidharul farji ibadah. Menunggu kesuksesan itu adalah ibadah. Ya. Jadi itulah Nabi Musa sehingga dia ke sana. Ini juga menunjukkan kepada kita, ya. Jadi kata-kata la ablaq hatta la abrah hatta ablagha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa untuk menuntut ilmu itu perlu rihlah. Iya. Ya, untuk menuntut ilmu itu perlu rihlah. Nah, dan dia membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi ketika ada orang tua santri bilang, saya mau 3 tahun belajar anakku di pesantren, saya bilang, Bapak ini sudah berumur berapa? 50 tahun. Bapak sudah hafalkan Quran berapa? Nah, ini anak 3 tahun mau disuruh selesai dan khotam 30 juz, pintar bahasa Arab, jadi orang baik 3 tahun. Dia 50 tahun belum hafal Quran. Itu mungkin yang dimaksud Imam Syafi'i, Ustaz, bahwa menuntut ilmu itu lan tanalul ilma illa bisitta, diantaranya tulus zaman. Dia adalah waktu yang sangat panjang. Jadi Nabi Musa la abrah. Saya tidak mau berhenti. Berapa tahun perjalanan yang saya lalui, saya akan terus. Iya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini kita ambil pelajaran dari ayat-ayat di dalam Quran terkait dengan Nabi Musa. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Apa itu nasaba? Nasaba itu adalah perasaan payah. Ya, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi ketika Nabi Musa tertidur, ya, tiba-tiba pergi ikannya, dia lanjutkan perjalanan, dia katakan kita payah, sekarang kita mau makan. Ini juga mungkin Ustaz. Ini menarik, Ustaz. Memang dalam perjalanan menuntut ilmu itu memang ada capek. Jadi semangat saja. Kalau capek memang ada capek. Nah, capek itu nasoba itu kita tidak hanya terfokus pada materi saja, kita tidak terfokus pada fisik. Ya, tapi kedua-duanya bisa. Capek artinya kan salah satu syarat menuntut ilmu dari yang 6 kata Imam Syafi'i apa itu? Dirham. Bukan begitu? Binuqud kalau bahasa. Itu kan mengeluarkan uang yang banyak. Ada perasaan capek. Iya. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Memang kita akan mengeluarkan dana. Nah, bisa juga berarti kita capek secara fisik. Ya. Iya. Jadi ketika santri misalnya di pesantren itu ingin menuntut ilmu,
Kalau kita di pesantren ini misalnya ya, ada berkebun, ada membersihkan lahan, ada beternak dan seterusnya. Ada perasaan capek dan ada perasaan jenuh. Ya. Sama dengan dulu waktu saya masih di Al-Furqan, Ustaz. Waktu saya di Al-Furqan di Kudus itu, saya langsung nelfon ke antum. Saya lagi sakit ini. Antum bilang, tenang, ini ujian pertama. Masih banyak ujian yang lain. Masih banyak ujian yang lain. Jadi begitu, laqad laqina min safarina hadza. Memang ada capek dalam perjalanan, capek saat menuntut ilmu ya. Itu memang adalah sesuatu yang pasti didapat. Yang pasti, dan dia memang adalah merupakan konsekuensi dari orang yang menuntut ilmu. Iya. Ya, jadi laqad laqina min safarina hadza nasaba. Nabi Musa, dulu Nabi Musa saja. Ini nabi. Kan bisa saja dia mendapatkan wahyu dari Allah secara langsung. Apa sulitnya? Tapi sekaliber Nabi Musa yang ceritanya di dalam Al-Qur'an itu mendominasi cerita-cerita nabi yang lain. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Perjalanan saat berangkat menuntut ilmu dan perjalanan ketika ingin mendapatkan ilmu. Ada kalimat ulama, saya lupa Ustaz, dia bilang jangan kikir berjuang. Jangan kikir berjuang, karena kapal itu akan kelihatan indah kalau dia sandar. Tapi bukan itu sebab kapal dibuat. Dia bilang begitu Ustaz. Maksudnya? Jadi kalimat itu, saya ulang kalimat Ustaz. Dia bilang jangan kikir bekerja, jangan kikir berjuang, karena kapal itu dia akan indah kelihatan saat dia bersandar. Tapi bukan itu sebab kapal dibuat. Dia dibuat untuk melintasi ombak besar sehingga sampai tujuan baru orang berkata kapalnya berhasil. Memang perlu perjuangan menuntut ilmu. Jadi itu ya hikmah dari kisah Nabi Musa, diantaranya adalah laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ada rihlah menuntut ilmu, ada perasaan capek, jenuh di dalam menuntut ilmu. Ya, tetapi itu adalah sebuah konsekuensi ya dari sebuah perjalanan. Bahkan mohon maaf, meninggal pun syahid. Selanjutnya ini juga mungkin artinya Ustaz, bahwa menuntut ilmu itu memang tidak mudah. Itu mungkin saja. Ya. Ada kalimat ulama begini Ustaz. Saya teringat dengan ayat ini dengan kalimat ulama. Dia bilang saya lupa. Artinya kira-kira apa? Apa maknanya saja. Saya juga lupa maknanya Ustaz. Nanti saya kalau ingat. Oke, selanjutnya dari kisah Nabi Musa bersama dengan Khadir ya. Khadir. Ketika dia sudah bertemu dengan Khadir, ya, apa yang dia katakan? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Gimana kalau kita terjemahkan ini? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Iya. Apakah saya mengikutimu ini supaya engkau memberikan kepada saya ilmu. Kira-kira begitu dalam bahasa kita ya. Terjemahan kita bahwa saya boleh tidak mengikuti kamu, kemudian engkau mengajarkan kepada saya ilmu. Tapi perhatikan, inilah kedalaman bahasa. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Ini menunjukkan ketawaduan seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Iya. Ya, itu yang pertama. Jadi ketika kita misalnya datang kepada seorang guru untuk belajar, misalnya santri, datang kepada kiainya, ya,
atau orang tua ya, kalau kita santri, orang tua datang kepada kiai bersama dengan anaknya. Orang tua bersama dengan anaknya itu harus tawadhu di depan guru, yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki apa-apa, ya, tidak bisa kira-kira memberikan yang terbaik kepada anaknya, dan mengharapkan kepada kiai itu bahwa dia memiliki ilmu, kira-kira dengan itu anaknya bisa jadi orang baik. Jangan kita datang kepada seorang kiai kemudian menunjukkan bahwa kita ini lebih bagus, ya, dari sisi ilmu saya sebetulnya bisa, dari sisi kekayaan saya sebetulnya bisa. Tidak boleh seperti itu. Nabi Musa seorang nabi. Hadir ini kan bukan seorang nabi. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan. Tapi terlepas dari itu, dia adalah seorang guru. Dia adalah seorang guru. Tapi Nabi Musa walaupun dia seorang nabi dan rasul, tetap sebagai menunjukkan ketawaduannya di depan guru. Nah, itu yang pertama. Kemudian coba perhatikan. Ada rumus dalam bahasa Arab itu, kullama izdada harfun ya, kullama zadal mabna zadal ma'na. Setiap ada penambahan huruf bertambah makna, maka maknanya semakin tinggi. Coba kita lihat, kenapa Nabi Musa tidak berkata hal atba'uka? Iya. Sesuai dengan grammar bahasa Arab ya. Nah, kan bisa ya, hal atba'uka. Bisakah saya ikut kepadamu? Ya. Tetapi Nabi Musa berkata attabi'uka, ada tasdid, ada penambahan, ada tambahan huruf. Ya. Ittaba ayat tabi'u itu menunjukkan hirsun. Ya, hirsun alat ta'allum. Ya, jadi ketika Nabi Musa berkata kepada gurunya itu hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydan, Nabi Musa menunjukkan kepada Khadir itu bahwa saya ini tidak punya apa-apa, datang kepadamu ingin menuntut ilmu, dan saya betul-betul ingin menuntut. Bukan sekedar basa-basi saya datang. Iya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydan. Jadi betul-betul hirsunnya, ya, semangatnya. Ya, di awal tadi dia mengatakan laqad laqina min safarina hadza nasaba. Saya payah, saya bisa lalui. Sekarang saya ketemu Anda, saya betul-betul tidak punya, dan saya betul-betul sungguh-sungguh akan menuntut ilmu kepadamu. Pelajaran besar bagi penuntut ilmu hari ini. Kemudian lihat kata-kata hal attabi'uka ala. Ketika Nabi Musa bersama dengan Nabi Syuaib ya, ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Apa maknanya ini ayat? Saya betul-betul dalam 8 tahun itu akan melakukan sesuatu yang terbaik, dan semata-mata itu untuk memenuhi janjiku kepadamu, ya, kira-kira sebagai mahar bagi anaknya Syuaib. Betul Syuaib ya? Syuaib. Nah, Nabi Musa berkata hal attabi'uka ala an tu'allimani, menunjukkan bahwa Nabi Musa ketika menuntut ilmu kepada Khadir itu dia betul-betul ikhlas, dan dia tidak punya cita-cita yang lain untuk dunia. Nah, beda dengan sekarang kan begitu. Nah, kita datang ke kiai menuntut ilmu, datang ke pesantren menuntut ilmu, tapi ada niat-niat yang lain. Supaya kelihatan pintar. Supaya lebih hebat dari yang lain. Bisa mencapai dunia lebih tinggi, karir lebih sukses dan seterusnya. Nabi Musa tidak. Itu kata ulama kita lil hasr. Ya, jadi Allah yang ada pada ayat itu menunjukkan bahwa Nabi Musa menuntut ilmu kepada Khadir itu terbatas tujuannya. Hanya ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita problematika sekarang ini, bahwa anak-anak tidak mempunyai semangat menuntut ilmu itu untuk mencapai keridhaan Allah. Bayangkan kalau dalam hadis disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga. Kalau dia mati dalam keadaan syahid. Nah, orang tua sekarang bukan di sana fokusnya. Makanya anaknya juga kadang-kala disekolahkan tinggi-tinggi tetapi tidak mencapai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmun fil qalbi wa dzalika ilmun nafi wa ilmu 'alal lisan fa dzalika hujjatullah 'ala bani Adam. Ya. Ilmu itu ada dua. Barangkali Pak Kiai juga kuliah sekarang apa niatnya ini? Untuk menuntut ilmu atau apa ini? Ya, jadi itu lil hasr. Ala an tu'allimani mimma ullim tarusda. Kata ala ini menunjukkan ijazul Quran, bahwa Allah itu sederhana penambahannya tetapi konsekuensinya sangat luas. Ya, bahwa dia menuntut ilmu itu ikhlas semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, pelajaran besar untuk hari ini para ada hadis yang pernah dibaca, apa? Ta'allama al-ilma yubahiya bihil ulama au liyumariya bihi sufaha. Itu ada dua, Ustaz. Ada yang fannarun nar, ada yang falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menuntut ilmu untuk apa? Dia hanya untuk berdebat dengan para ulama, untuk dikatakan pintar di hadapan orang-orang bodoh. Au liyasrifa wujuhan nasi ilaih. Atau untuk mengalihkan pandangan orang lain supaya dia itu dikatakan berkarir bagus, supaya menjadi pusat perhatian. Maka faliyatabawa maq'adahu minan nar. Persiapkan untuk mendapatkan api neraka. Ya, jadi ala antu alimani mimma ulimta rusda. Jadi dia sebelum datang tuh, setelah datang dia perlihatkan yang semangat. Tu'allimani. Luar biasa. Selanjutnya. Tu'allimani. Mu'allim. Allama yu'allimu mu'allim. Nabi Musa ingin menunjukkan kepada gurunya itu bahwa dia betul-betul mu'allim dan saya tilmid. Ya, artinya dia itu betul-betul seorang guru yang memiliki ilmu yang luas dan saya ini murid yang tidak memiliki apa-apa. Iya. Mu'allim. Mu'allim toh? Iya. Jadi Nabi Musa seorang nabi tawadu kepada seorang gurunya. Tidak berkata bahwa saya ini datang ini belum tahu, saya ini pimpinan pesantren ini. Iya. Ya. Kan begitu? Iya. Siapa tahu Ustaz Khairun Nas pergi kuliah di TSBM, nah ini pimpinan ini. Oke ya? Iya. Ini nabi. Apalagi cuma pimpinan pesantren. Tu'allimani. Artinya engkau wahai Khadir betul-betul mu'allim. Dan saya ini tilmid jahil. Saya ini bodoh. Iya. Ya, jadi betul-betul kisah Nabi Musa itu mencerminkan bahwa seorang guru idealnya begitu dan seorang murid betul-betul idealnya begitu. Makanya ketika ada seorang yang kita utus dulu ke Al-Furqan, dia kan sudah punya background ilmu. Datang ke Kiai Abah Basir, Abdul Bashir. Banyak sekali koreksiannya. Banyak koreksiannya yang ditulis kepada saya lewat chat ketika itu, hampir setiap hari. Terakhir saya bilang, orang itu kalau menuntut ilmu kepada seorang guru, kosongkan itu gelas. Karena kapan-kapan gelas itu tidak kosong, akan sulit itu cair itu ilmu. Jadi itu adab menuntut ilmu, kosongkan ini. Jangan pernah merasa kita ini lebih hebat. Nabi Musa kan ketika bersama dengan Khadir, banyak hal yang tidak sesuai. Iya. Yang dia peroleh itu, apa kata Khadir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu pasti tidak sabar. Kamu itu tidak bersabar. Artinya jangan terlalu banyak protes dulu saat menuntut ilmu. Kamu itu jahil. Jadi kalau kita menuntut ilmu kepada seorang guru, kosongkan ini.
Jangan merasa kita pintar, jangan merasa kita lebih hebat. Ini Nabi Musa ini. Takli apa dalam apa gelarnya Nabi Musa itu? Kalimullah. Kalimullah. Orang yang bisa bercakap secara langsung dengan Allah. Ketika ketemu dengan Khidir, ala antu alimani mimma ulimta rusda. Kalau saya Nabi Musa bisa berkata, Khidir, alim nih. Saya ini utusannya Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah. Tapi Nabi Musa hilangkan itu. Ala antu alimani mimma ulimta rusda. Lihat lagi. Mimma itu litabaid ya. Artinya Nabi Musa ingin berkata kepada gurunya itu bahwa ala antu alimani mimma ulimta rusda. Apa saja? Sedikit ilmu yang kau bisa berikan kepada saya dibanding dengan ilmumu yang luas, begitu ya. Artinya saya ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan engkau. Kalaupun saya ini bertahun-tahun bersama denganmu wahai Khidir, itu hanya sebahagian kecil dari ilmumu yang bisa saya serap. Ala antu alimani mimma ulimta rusda. Oke ya. Sudah berapa ibar itu? Sudah sekian ya. Sudah banyak. Ibar yang lain. Ya. Ketika Nabi Musa berkata seperti itu kan jawabannya Nabi Khidir kalau dikatakan Nabi. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Artinya seorang guru ketika datang murid kepadanya, ya, itu sudah menceritakan kepadanya bahwa ini peraturan yang ada saat engkau bersama dengan saya. Makanya ketika kita menulis brosur, ya ada aturan-aturannya. Itu inspirasinya dari sana ya. Kemudian adalah harus ada tambih guru kepada seorang murid bahwa perjalanan ini sangat jauh, panjang, berat. Siapkan diri. Jangan terlalu banyak iming-iming. Ya, misalnya baru masuk santri, oh ya, di sini bagus nih bangunannya, hotel, tamat di sini bisa ke luar negeri. Jangan terlalu banyak tafsir. Ya jangan dulu. Tambih harusnya. Ya. Harus diberitahukan bahwa perjalanan ini sangat jauh. Artinya supaya dia betul-betul bersiap. Bukan 1-2 hari. Aturan banyak, kendala banyak, pengorbanan banyak. Nah itu yang Khidir tunjukkan kepada Nabi Musa. Dan disitulah kehebatan Nabi Musa, bahwa walaupun banyak aturannya dan sulit untuk ditempuh, Nabi Musa tetap lanjutkan perjalanannya. Bahkan berkali-kali ingin protes. Berkali-kali dia protes, berkali-kali ingin dikeluarkan. Nabi Musa selalu berkata apa kata-katanya itu? Apa itu kata-katanya Nabi Musa ya? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Apa kata-katanya Nabi Musa itu dalam Quran? Saya tidak akan bertanya lagi kepadamu setelah ini. Bukan begitu ya? Jadi ada tambih. Nah kemudian yang kedua dari situ, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi ada tambih. Kemudian ada pelajaran berharga yang tersirat, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang besar itu la tata'ajjal, jangan terburu-buru. Bahwa untuk menuntut ilmu itu kita jangan terlalu terburu-buru. Step by step. Makanya saya itu kalau ada yang menuntut ilmu di pesantren 1-2 tahun sudah mau ditarik, baru mendaftar sudah ingin keluar setelah 3 tahun, kan begitu ya? Terburu-buru Ustaz. Saya 3 tahun nih Ustaz,
karena mau lanjut di SMA begitu, anak saya mau jadi dokter, ya nggak usah dimasukkan ke sini. Terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru. Ilmu itu tidak simsalabim. Di sana ada keberkahan, di sana ada tulul zaman, di sana ada suhbatul ustaz. Kan begitu? Iya, iya. Sambika an tafsiliha bibayanin. Apa itu? Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa tulul zaman dan seterusnya. Ya, jadilah tata'ajjal. Ya, Nabi hadir ketika berkata kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ini perjalanan sangat panjang wahai Musa. Kamu tidak akan sabar. Kamu tidak bisa sabar. Artinya panjang perjalanan ini, bukan simsalabim. Kamu akan mendapatkan banyak cobaan. Nah, inilah sebetulnya juga para penuntut ilmu harus sadari itu. Ya, walaupun sekarang ini menuntut ilmu itu ilmu itu kan dari Allah ya. Ada dalam Quran itu apa? Di antaranya Rabbi zidni ilman, yang memberikan penambahan ilmu itu adalah ada Allah. Kemudian apa lagi itu? Wa may yu'tal hikmatah faqad utiya khairan katsira. Yang memberikan hikmah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak simsalabim. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu latihan. Masih ada, Ustaz? Masih banyak. Masih banyak. Perhatikan lagi. La a'silaka amra. Saya tidak akan mendurhakaimu. Saya tidak akan mendurhakaimu. Syarat menuntut ilmu itu adalah ketaatan kepada guru. Ya, bukan hanya pada hal-hal yang kita senangi. Nabi Musa ketika bersama dengan Khidir itu hampir semua yang dia tidak senangi. Membunuh, membocorkan, kemudian membangun rumah yang sudah mau roboh. Nabi Musa tidak setuju. Ya, tapi la a'silaka amra. Syarat penuntut ilmu adalah saya tidak mau mendurhakaimu. Ya, bahkan indikator kedurhakaan itu kan ketika Nabi Musa protes, Hadir langsung mengatakan, kamu tidak bisa sabar bersama dengan saya. Kan begitu. Jadilah a'silaka amra. Selama yang diperintahkan oleh guru itu adalah sebuah kebaikan, tidak boleh seorang murid membantah. La a'silaka amra. Di sana ada keberkahan. Ada banyak hikmah, ada banyak rahasia yang bisa diungkap dengan ketaatan kepada guru. Ada kalimat ulama begini, itu saking pentingnya mentaati guru. Kalau guru itu menunjuk agar dia mengarahkan kita pada sesuatu yang salah, kemudian kita salah, guru mengarahkan telunjuknya agar kita ikuti pada sesuatu yang salah, kemudian kita taat kepada guru. Kalau telunjuk itu memang betul-betul salah, maka Allah akan berpihak kepada yang benar, menjadikan itu benar. Oh gitu. Bisa begitu, Ustaz. Ketaatan kepada guru. Nabi Musa ini kan nabi. Ya. La a'silaka amra. Saya tidak akan mendurhakaimu. Oke. Kemudian selanjutnya. Ketika Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun, asistennya, kan ketika itu qala Musa li fatahu, Hud, Hudnya itu ikannya kan lari. Ya, Yusha bin Nun ini ingin mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa kita sudah sampai di tempat ini. Karena saya lihat tadi itu ikan. Karena Nabi Musa berkata, Allah katakan bawa ikan. Ya, kalau ikan itu sudah lompat, disitulah kamu akan ketemu. Kan begitu ya? Iya. Nah, tapi ketika dia lompat, kan Nabi Musa tertidur.
tidur ceritanya. Yang lihat melompat itu Yusha bin Nun. Bangun Nabi Musa, lanjutkan perjalanan. Kan begitu ya? Iya. Nah, sekarang kita sudah capek. Kita makan. Maka laki Nabi Safarina hadan. Mana itu ikan? Katanya lompat tadi. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkur. Ya. Itu kata Yusha ya. Yusha bin Nun. Nah, tidak ada yang membuat saya lupa ini. Saya ingin memberitahu kepadamu Nabi Musa sebetulnya. Kan ini sudah jauh lewat ini ceritanya ini. Mobilnya, kendaraannya sudah jauh. Tapi karena dia tidak diberitahu, tetap melanjutkan perjalanan. Padahal sudah lewat tempatnya. Kembali itu. Harusnya kan dia kembali. Nah, coba perhatikan wa ma ansani illa syaitan an al-qur'an. Kan gitu ya? Tidak ada yang membuat saya lupa ini kepada Nabi Musa kecuali setan. Yang pertama, pelajaran yang kita dapat ambil bahwa setan itu selalu mengalihkan manusia dari sesuatu yang mendatangkan maslahat kepadanya. Iya. Bisa difahami ini. Andai kata Yusha mengingat di tempat itu dia diinformasikan bahwa disinilah tempatnya, itu maslahat. Wa ma ansanihu syaitanu illa an azkura. Karena itu maslahat, setan membuat saya lalai, lupa. Jadi setan itu begitu kerjaannya. Ya, selalu membuat kita lupa dari sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kita. Jadi harus difahami bahwa betul-betul setan itu aduan mubin. Oke. Nah, yang kedua adalah lupa itu juga mengenai seorang nabi. Yusha bin Nun ini ada yang mengatakan bahwa dia nabi ya. Ada ya? Ada yang mengatakan. Kenapa? Karena ketika Musa Bani Israel terombang-ambing di atas bukit itu, Arba'ina sana, tidak masuk ke bumi Palestina. Kan dia disuruh masuk ke Palestina, tapi tidak mau ya. Nah, nanti setelah Nabi Musa meninggal, yang bawa orang Bani Israel ini masuk ke Palestina dan menaklukkan Palestina pada waktu itu Yusha bin Nun. Ini juga pelajaran kepada kita bahwa seorang guru itu dalam mengajar harus melahirkan orang yang memiliki kualitas yang sama dengan dia. Ya. Harus melahirkan orang yang sekaliber dengan dia kualitasnya. Nabi Musa nabi, Yusha bin Nun juga nabi. Jadi nabi. Oke, nah, kemudian setan tadi dia selalu membuat kita lupa. Ya, dia selalu membuat kita lupa. Tapi ada kata-kata selanjutnya. Wala tu'akhidni bima nasitu. Karena kelupaan itu adalah sesuatu yang wajar, jangan membebani orang dengan sesuatu yang dia tidak bisa hindari. Ya, jangan ada kesalahan langsung memberikan dan memvonis. Beri maaf. Ya, bahwa lupa itu bukan saja terjadi pada manusia biasa. Nabi juga lupa. Apalagi manusia biasa. Apalagi cuma pimpinan pesantren. 8 lagi santrinya. Di jalur 2 lagi, kecil lagi. Oke? Nah, jadi nias itu wala tu'akhidni bima nasitu. Nah, itu juga menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang murid itu, wala tu'akhidni bima nasitu. Jangan memberikan beban kepada seseorang yang memang dia tidak mampu untuk. Artinya jangan terlalu mendera, jangan menghukum, jangan ini dan seterusnya. Ya, karena melakukan hal-hal yang luput dari kita itu adalah hal yang biasa. Bahkan juga terjadi pada seorang nabi. Ya, tetapi apakah ketika itu Nabi Khidir langsung berkata, terakhir nih pale.
Kan masih diberikan kesempatan untuk ikut. Ya, sampai betul-betul Nabi Musa berkata, lain kali kalau saya begini lagi, saya keluarkan, Mak. Jadi siapa yang mengeluarkan dirinya itu? Nabi Musa dikeluarkan, Khidir yang mengeluarkan, atau Nabi Musa sendiri yang berjanji kalau itu tuh lagi saya lakukan? Nabi Musa. Jadi bukan Nabi Khidir. Nabi Khidir. Nabi Musa yang bilang, saya kalau begini lagi usir mak pale. Nah, oke ya. Nah, jadi Nabi Khidir juga akan memberikan maaf beberapa kali. Sudah berapa kali dari awal kamu tidak bisa. Tetapi selalu saja Nabi Musa berkata, saya mau ikut. Kalau saya bertanya usir mak pale. Sekali ini lagi. Jadi wala tu akhirnya bima nasib. Jadi yang biasa lupa itu biasa, maka kita juga harus memberikan toleransi ya kepada orang-orang yang lupa. Kemudian Nabi Musa dengan Khidir ini ada hikmah fi'lul khair ma'amal lam yuhsin ilaik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Yang tidak berbuat baik kepada Nabi Musa ketika memasuki kota, ya, kan dia masuk ke kota itu dalam keadaan lapar, kan begitu? Tidak ada yang mau memberikan minum, tidak ada yang mau memberikan makan. Tiba-tiba dia mendapatkan rumah yang mau roboh, diperbaiki. Nabi Musa protes. Seandainya engkau wahai Khidir tadi bilang saya perbaiki ini dengan syarat berikan saya minum, kan selesai masalah. Ini kamu tidak langsung memperbaiki. Padahal tadi kita minta air tidak diberi, minta makanan tidak diberi. Buat apa memperbaiki ini? Buat apa kita memperbaiki rumahnya? Tidak tahunya kita kasih apa-apa. Kan begitu. Iya. Tapi Khidir memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita harus berbuat baik kepada bahkan kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Makna silaturahim itu menyambung yang putus. Iya. Ya. Menyambung rahim, menyambung persahabatan dan kasih sayang kepada orang yang memutuskan dengan kita. Jadi silaturahim itu betul, itu juga silaturahim kalau kita mengunjungi orang tua dan seterusnya. Tetapi silaturahim dalam makna tadi, silaturahim itu adalah ya, rahim menyambung yang putus. Karena itu disebut sila. Iya. Kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, kita datang berbuat baik, itu sila. Menyambung artinya. Nah, inilah maksudnya Nabi Musa bersama dengan Khidir. Oke. Jadi Nabi Khidir memperbaiki walaupun penduduknya tidak berbuat baik kepadanya. Nah. Jadi itu kalau diurut, Ustaz, dari awal tadi masih banyak yang lain ini. Saya tambahkan lagi satu ya, terakhir ini. Bahwa dalam semua yang Allah lakukan terhadap hambanya itu ada hikmah yang sangat besar. Ya, walaupun pada akhirnya itu mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Siapa yang bisa memungkiri bahwa Khidir itu membunuh? Khidir itu melubangi kapal. Ya, tetapi di sana ada hikmah. Artinya, saya juga sampai sekarang belum bisa sampai ke sana, tetapi kita berupaya bahwa dalam segala hal yang kita hadapi itu ada hikmah di sana. Ya, ini kan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Allah itu Maha Rahim, Allah itu Hakim, Allah itu Wadud, Allah itu Rahman. Tidak mungkin dia melakukan ini kecuali di sana ada hikmah yang sangat besar. Itulah kira-kira sebahagian ibar wa qisas yang kita yang kita dapatkan dari kisahnya Nabi Musa bersama dengan Khidir. Ini Musa dan Khidir murid dan satu guru. Episode. Ya, episode yang lain kita nanti lihat ketika
Nabi Musa bersama dengan ketika dia masih kecil itu ya. Di situ juga ada termasuk ayat yang sering saya baca, wa numakkinan wa nuridu an namunna 'alal ladzina studaifu fil ard wa naj'alakum a'immatan wa naj'alakumul warithin. Itu ternyata termaktub pada kisahnya Nabi Musa. Ya, kita akan lanjutkan nanti pada episode selanjutnya. Jadi itu pelajaran besar untuk kita para penuntut ilmu. Musa dan Khidir itu kalau digaris besarkan itu cerita antara guru dan murid. Bagaimana kita harusnya sebagai murid, bagaimana kita harusnya sebagai guru. Sebagai murid tadi, bahwa menuntut itu tidak gampang, tidak mudah. Saya baru teringat Ustaz, kalimat ulama tadi. Yang tadi yang dilupakan. Kata para ulama, la tahsabil majda tamran anta akiluhu. Lan tablaghal majda hatta tal'aqas sadir. La tahsabil majda, kamu tidak akan pernah merasakan keberhasilan, kesuksesan. Hatta la tahsabil majda tamran anta akiluhu. Kamu kalau hanya menuntut ilmumu itu hanya seperti makan kurma, la tahsabil majda. Jangan berharap berhasil. Karena makan kurma makan yang paling enteng juga. Lan tablaghal majda hatta tal'aqas sadir. Kamu tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan sampai engkau merasakan pahitnya jadam. Jadam itu tumbuhan getahnya itu berwarna hitam di tanah Arab, pahit sekali. Gitu. Saking pahitnya dipakai untuk menangkal racun. Saking pahit. Itu tidak kalian bisa rasakan kalau seperti itu. Nah, sebagai guru juga mungkin pelajaran Ustaz ya tadi, bahwa harus regenerasi itu harus ada. Nabi Khidir hadir ke Musa ke Yusha bin Nun, dan semuanya adalah nabi. Semua adalah nabi, itu pelajaran besar Ustaz. Dan ini juga pelajaran terakhir Ustaz. Ketika para ulama membahas Khidir dengan Musa, Musa dengan Yusha bin Nun tadi. Musa kan tidak bisa masuk Palestina. Nanti Yusha bin Nun yang bisa masuk. Padahal cita-cita Musa masuk Palestina. Itu artinya tidak mesti kita sebagai guru yang mendapatkan keberhasilan itu. Tidak mesti kita sebagai guru yang mendapatkan kesuksesan itu. Murid bisa. Tapi buatlah sesuatu agar muridmu yang bisa walaupun kamu sudah mati sebagai guru. Itu mungkin Ustaz. Ada closing statement? Mempelajari kisah di dalam Al-Quran itu jauh lebih menarik dibanding mempelajari kisahnya tidak lewat Al-Quran. Itu lewat Al-Quran ada ijaznya yang ternyata memiliki makna yang lebih mendalam, dan itu adalah bahasa Tuhan. Ya. Kalau kata Pak Basliali itu adalah simbol. Karena dia simbol maka banyak maknanya. Banyak maknanya. Ya, itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan semua pendengar. Kalau salah itu datangnya dari pribadi kami yang sedang berbicara ini. Kalau benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.